Halo semua, halo teman-teman. Pengadaan barang dan jasa. Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar pengadaan barang dan jasa? Ruwet? Sulit? Ruwet? Secret? Atau bahkan cuan? Paham? Kita bahas di sini. Jadi gini teman-teman. Apa hubungannya pengadaan barang dan jasa dengan kondisi ideal di rumah sakit? Rumah sakit harus memenuhi unsur memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan kepada pasien. Maka dari itu, semua unsur yang ada dalam rumah sakit harus mempunyai jiwa melayani dengan sepenuh hati. Karena itu semua merupakan suatu kewajiban bagi seluruh karyawan yang ada di rumah sakit. Nah, untuk mewujudkan kondisi ideal, tentunya sering sekali kita menemui hambatan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Apa itu hambatannya? Boleh kita lihat bersama. Ada 9 jenjang untuk mendapatkan atau untuk berproses dalam pengadaan barang dan jasa. Panjang ya. Oke, maka dari itu saya berupaya untuk membuat sederhana alur pengadaan barang dan jasa di lingkungan rumah sakit dengan rencana aksi sebagai berikut. Oke, rencana aksi yang saya kedepankan adalah yang pertama, memperpendek waktu pengadaan, yang kedua, transparansi pengadaan, dan yang ketiga, kepastian pengadaan. Bagaimana cara mewujudkan rencana aksi tersebut? Dengan mengedepankan gagasan dan inovasi, yaitu membuat sistem request dan pengadaan barang dan jasa, atau bisa disingkat lebih simpel diucapkan, yaitu SIRIK dan PRASA. Apa itu? SIRIK dan PRASA adalah sistem digital proses pengadaan barang dan jasa yang didesain untuk memperpendek waktu pengadaan, transparansi pengadaan, dan kepastian pengadaan. Gambaran umumnya seperti berikut. Oke, ke-9 jenjang yang di depan yang tadi ada ditayangkan, semuanya terstruktur atau tersatu dalam suatu sistem. Pekerjaan mereka menginput semua jenjang, menginput semua kapasitasnya di dalam satu sistem, yaitu SIRIK dan PRASA, di mana sistem ini mempunyai keunggulan fitur rencana bisnis anggaran yang bisa diakses oleh semua jenjang, kemudian status pengajuan yang bisa dilihat oleh semua jenjang, lalu ada juga vendor-vendor yang terregister dalam sistem tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan barang dan jasa tersebut, memilih vendor, mereview harga, bahkan penyusunan SPJ itu sudah ada di dalam sistem tersebut. Teknisnya seperti ini, ketika user memohonkan pengajuan, maka user input di dalam sistem tersebut. Kemudian ada bagian yang memverifikasi pengajuan tersebut. Ketika sudah selesai diverifikasi, bagian tersebut input di dalam sistem tersebut. User bisa melihat status pengajuannya. Setelah verifikasi pengajuan itu di-input dan selesai, maka akan timbul notifikasi dalam sistem tersebut dan bisa dibaca oleh bagian keuangan. Bagian keuangan menyusun anggaran apakah termasuk dalam suatu anggaran tahunan atau tidak termasuk. Jika tidak termasuk, maka permohonan pengajuan akan dikembalikan. Tetapi kalau sudah termasuk, maka permohonan pengajuan akan diteruskan. Nah, sistem ini bisa dilihat atau bisa diakses oleh jenjang-jenjang yang sebelumnya melakukan input di dalam sistem tersebut. Setelah anggaran setuju, barulah tim PPK dan tim pengadaan menyiapkan dokumen pengadaan, mereview harga, untuk kemudian melanjutkan ke dalam proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan bisa diumumkan di dalam sistem tersebut dan bisa diakses oleh penyedia atau vendor. Tentunya penyedia dan vendor itu sudah terregistrasi terlebih dahulu dalam sistem tersebut. Kemudian setelah masuk tahap pelaksanaan dan ada pemenang dari vendor yang sudah terregister, maka pekerjaan dilakukan. Setelah pekerjaan dilakukan, vendor memohonkan untuk mereview hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan jikalau pekerjaan sudah selesai. Tetapi di sistem ini ada fitur yang dikelola oleh tim penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan. Tim tersebut memeriksa hasil pekerjaan vendor yang kemudian jika diterima lanjut ke proses selanjutnya, tetapi jika ditolak akan dikembalikan ke penyedia, entah itu revisi atau diganti sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati. Oke, tahap selanjutnya jika pengadaan sudah diterima atau sudah lolos sensor dari tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan, maka
si vendor atau si penyedia bisa mengajukan permohonan pembayaran. Di situ vendor atau penyedia harus menginput syarat-syarat untuk yang disyaratkan untuk melakukan permohonan pembayaran, kwitansi, permohonan bayar, invoice dan segalanya di-input di dalam sistem tersebut, sehingga semua jenjang yang sudah terlewati tadi bisa melihat hasil dari atau status dari pengadaan yang telah dilaksanakan. Setelah semuanya berjalan atau setelah semuanya selesai, dirasa cukup persyaratan untuk melakukan pembayaran, maka bagian keuangan akan melakukan pembayaran terhadap vendor yang sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, ketika sudah dibayar, dokumen-dokumen yang dari awal mulai pengajuan, verifikasi, persiapan pelaksanaan, itu semua sudah tersusun di dalam sistem ini. Jadi, kita tidak perlu lagi menyusun SPJ. SPJ hanya tinggal di-download dan semua jenjang bisa mengaksesnya. Nah, ya, ini salah satu fitur unggulan dari sistem ini. Selanjutnya, fase persiapan, tim penyusun aplikasi ini menyusun fitur-fitur yang dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa yang didesain untuk tiga hal rencana aksi yang sudah disampaikan di depan. Kemudian masuk fase uji coba dan implementasi. Fase uji coba dan implementasi bisa dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisasi bisa dengan WhatsApp group, sosialisasi tatap muka dengan skala tertentu, seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Kemudian ketika sosialisasi sudah dilaksanakan, kita bisa masuk ke bimbingan teknis. Bimbingan teknis adalah mengedukasi operator yang akan menjalankan sistem tersebut di semua elemen rumah sakit atau di user-user yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Ketika bimbingan teknis sudah terpenuhi, maka tinggallah peluncuran aplikasi. Nah, peluncuran aplikasi ini biasanya harus dengan persetujuan semua elemen rumah sakit. Oke, masuk pada tahap evaluasi, fase evaluasi dan optimalisasi. Karena ini masih berbentuk rencana aksi, maka tim penyusun aplikasi SIRIK dan Perasa itu harus asistensi dengan pimpinan tertinggi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Ketika sudah mendapat ACC atau sudah mendapatkan disposisi dari direktur, maka tim penyusun akan bergerak, akan beraksi, apakah itu segera meluncurkan atau menyempurnakannya kembali atau mengevaluasinya kembali. Itu tergantung dari kesepakatan antara tim penyusun dan direktur rumah sakit. Kemudian ada indikator dari kegiatan ini atau dari rencana aksi ini. Indikatornya adalah proses pengajuan ini menjadi simpel dan bisa dipantau oleh user di semua jenjang yang terkait. Dampaknya, proses pengajuan akan transparansi, akan menjadi pendek, dan akan mempunyai kepastian di depan apakah pengadaan akan dilaksanakan, berhenti, atau ditunda. Nah, dari indikator dan dampak ini dapat direkomendasikan bahwa segera membentuk tim penyusun aplikasi SIRIK dan Perasa untuk menghilangkan kompleksitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Demikian rencana aksi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat siang dan sampai jumpa.